Ya. Udah siap semuanya? Udah siap semuanya? Ya. Seperti biasa, untuk memulai sebuah kegiatan, sebaiknya kita diawali dengan berdoa. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Duduk, siap. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Ya, ibu absensi dulu biar ibu hafal namanya ya. Aisyah, Aisyah, Manurung, Ahmad Robi. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Biar terbiasa, biar kamu hafal lagunya dan biar ingin biar termotivasi ya dalam pembelajaran saat ini. Baik, semua anak ibu tolong. Ya, silakan duduk kembali. Gimana rasanya? Apa? Lebih semangat lagi ya. Pasti kalau kita memaju harus serentak ya, biar kita menang. Kalau sendiri-sendiri nanti susah menangnya. Begitu juga hari ini, untuk menyelesaikan sesuatu masalah, kita harus kerja kelompok. Jadi namanya kerja sendiri itu bentuk pekerjaan itu agak lambat. Kalau sudah dikatakan berkelompok, berkolaborasi, itu pekerjaan itu cepat selesai. Ya. Kemarin masih ingat tuh pelajarannya? Kalau masih ingat apa pelajarannya? Lemina, mana ada lemina? Mana uangnya? Ya. Apa pembelajarannya kemarin? 2 hari kemarin apa pelajarannya? Unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen. Benar. Ya. Eka? Jadi unsur intrinsik cerpen itu ada berapa, Kak? Ada 5. Oke. Siapa lagi? Tuh yang ujung siapa namanya? Nur Haya. Iya. Unsur intrinsik cerpen itu apa saja? 1 ada tema, 2 ada tokoh dan penokohan, 3 ada alur, 4 ada latar, dan 5 ada amanat. Ya, ada tema, ada tokoh, penokohan, ada alur, ada latar, dan ada amanat. Kemarin cerita apa yang kamu baca? Bukit. Parkir dan alergi telur. Ya, saya lanjutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita belajar tentang penilaian terhadap karya fiksi. Jadi intinya kita fokuskan mencermati sifat tokoh dalam cerita. Jadi 2 jam ini khususnya untuk membahas unsur intrinsik bagian penokohan dan beserta bukti dan penilaian dan alasannya. Egois mau menang sendiri ya. Jadi dari perkataan dan perbuatan itu bisa kita lihat dari sifat karakter seseorang.
Jadi hati-hatilah kita berbicara atau bertindak. Oke, selanjutnya. Jadi kita fokus pada tokoh. Apa itu tokoh? Ya, pelaku yang ada dalam sebuah cerita. Tentu kita ingin menjadi pelaku yang pro atau tokoh utama ya. Selanjutnya, ada jenis tokohnya, antagonis, protagonis. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya. Tapi pada poin ini kita fokuskan pada tokoh cerita. Jadilah tokoh yang protagonis. Tetapi cerminan dalam kehidupan sehari-hari, cerpen itu mencerminkan kehidupan dalam sehari-hari, pasti ada tokoh yang namanya antagonis. Silahkan ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau seperti itu ibu yang bertanya ya. Di lokal ini kamu bisa menilaikan teman-teman ya. Siapa kira-kira yang sifatnya sosialnya itu tinggi? Bukan membantu. Ketika membantu seorang itu tidak mendapat imbalan. Siapa di antara di sini di lokal ini? Ayo, silakan. Eka. Kira-kira Eka siapa? Nabila. Berarti terlihat itu ya idola di sini ya. Ya di mana itu seperti apa? Oke, selanjutnya kita lihat video sebagai berikut. Ini dia. Wah, masih dari semua ya. Ya, kok kamu sedih? Ada yang menetes air mata kenapa? Apakah di rumah ibu kamu cerewet juga? Ya. Nah, ambillah hikmah ya. Emang itulah namanya seorang ibu. Walaupun cerewet siapapun orang tua kita, nanti kamu akan merasakan jika kamu menjadi seorang ibu. Ya, kamu pasti seperti itu juga kepada anak kamu. Selanjutnya, apa hubungannya pembelajaran hari ini dengan cerita ini? Ya, kita mencermati, menilai sifat tokoh. Apa itu? Perhatikan, yang pertama itu adalah tokohnya itu Bagas. Jadi kita tidak bisa mengatakan Bagas itu anak yang nakal. Mana buktinya nakal? Jadi ada bukti fisiknya kalimat yang ada di dalam cerita tersebut. Yang pertama, yang harus dilihat itu, yang dinilai itu identitas diri. Contohnya, si Bagas ini jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian sifat tokoh ditemukan di mana? Kenapa dikatakan penurut dan perhatian? Dikasihnya apa? Ya, saat ibunya marah tidak pernah melawan. Tidak pernah ya, walaupun ada rasa sedikit ya. Bahkan ada ibu ya, tapi tidak terlontarkan. Cuma sekilas. Ternyata setelah dalami tidak ada ibunya, ternyata ibunya meribukan ibunya. Ternyata ibunya sama sebaik tidak seperti apa yang dia pikirkan ya. Saat ibunya marah tidak pernah melawan. Apa yang diminta ibunya selalu dituruti. Ya kan? Bikin kue, Bagas selalu menemani ibunya ya. Ya. Kemudian ketika ibunya tidak pakai masker saat pandemi karena takut ibunya sakit, berarti dia sangat perhatian dengan ibunya. Ya. Meminta ibunya supaya selalu pakai masker
dan menunjukkan bukti bahwa Bagas itu adalah perhatian. Ya, kita lihat lagi yang kedua. Ini tokoh seorang ibu. Lihat identitas ibu di sini. Umurnya berapa? 50 tahun. Ya, kira-kira kurang 50 tahun. Apa latar belakang alasan bertindak ibu ini kenapa bisa cerewet seperti itu? Ya, Ibu yang menginginkan anaknya selalu berbaik yang mengajari anaknya untuk bertindak jangan asal-asal dan sombong. ya, ibu yang menginginkan anaknya selalu terbaik dan mengajari anaknya untuk bertindak jangan asal-asal dan ceroboh. Contohnya, tadi ya, menggambar Bagasnya asal-asal kan ya. Kemudian bantu orang tuanya ternyata ada yang jatuh. Ya, sebenarnya untuk kebaikan masih juga sebenarnya untuk kebaikan Bagas. Apa alasannya ibu yang cerewet? Ya, ketika Bagas lagi belajar coret-coret buku gambar. Ketika Bagas menjatuhkan mangkok, ibu selalu memarahi agar jangan berbuat kesalahan. Tuh. Sifat tokoh. Ya, jelas di sini walaupun secerewet apapun seorang ibu adalah sifatnya adalah penyayang. Kemudian ditemukan di mana di dalam teks cerita? Kalau di dalam teks cerita mudah ya, bisa diambil kalimatnya. Ini di dalam video ya. Di manakah? Saat ibu menolak pakai masker. Itu menunjukkan. Ya. Kalau tidak ada, masih teks cerita yang sama, yaitu Parti dan Alergi. ya Parti dan alergi. Sudah hafal kan ceritanya? Ya, kalau sudah hafal, ibu bagi yang
Latar belakang alasan bertindak. Paki ingin membantah kalau makanan bergizi beragam. Aku bosan makan telur setiap hari. Alasan ibu menyuruh Paki makan telur sehari-hari. Sifat pokok menurut Paki makan telur walaupun bosan. Identitas diri ibu, perempuan 29 tahun, sikap komplit. Latar belakang alasan bertindak. Ibu berlebihan menyuruh Paki makan telur. Ditemukan di ini peraturan, kata tugas. Alasan ibu ingin Paki sehat dan tinggi. Sifat tokoh berlebihan tadi ditemukan pada saat ibu memarahi Paki. Ayah laki-laki 23 tahun, istri 32 tahun. Ditemukan pada sikap tenangnya. Latar belakang alasan bertindak. Ayah bersikap kalem saat melihat mata Paki. Temukan pada ia merasa lega karena situasi tidak segawat itu. Alasan karena ayahnya mengalaminya saat kecil. Sifat tokoh bijaksana. Ditemukan pada baiklah kata ayah kemudian nanti sore kita ke dokter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin memberikan saran? Jika tidak, maka saya akan menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Kelompok satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Jamil, Apayati, Budi Bagus, Amrin, Nadia, dan Putri Sukma. Teman saya Apayati akan membacakan hasil kerja kami. Mencermati sifat tokoh Paki dan Alani terus. Paki, identitas jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun. Latar belakang alasan bertindak. Paki merasa bahwa ibunya memaksa ia memakan telur setiap hari. Sifat tokoh, pemurut, pembohong. Ibu, jenis ibu, identitas jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun. Latar belakang alasan bertindak. Ibu menyuruh Paki memakan telur yang bergizi setiap hari agar Paki tumbuh tinggi. Sifat tokoh, pemaksa dan percaya. Ayah, identitas jenis kelamin laki-laki, umur 35 tahun. Latar belakang alasan bertindak. Ayah membuat Paki dan ibunya tidak panik. Sifat tokoh, penenang, karena ayah memberitahukan bahwa penyakit Paki tidak parah. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa? Ya. Untuk ditemukan di mananya sebagai bukti kalau itu memang terjadi, kenapa tidak dibuat? Karena kartunya sudah tidak muat. Simple. Apakah ada kelompok lain yang bertanya? Kami tidak ditebalin. Karena waktunya tidak sempat lagi. Dari mana kamu itu?
dari sifat ayah yang menenangkan keluarganya. Dan sifat itu kita semakin tua kita semakin paham dengan keadaan. Alasannya tadi tidak muat padang di bawahnya nasi goreng. Apakah ada yang bertanya lagi? Oh, tidak ada. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah ada dua kelompok yang mewakili presentasinya ke depan kelas, karena waktunya menimba waktu sudah mau pulang. Jadi di batas ini ya kumpulkan kelompok saja. Ya, oke. Selanjutnya, hello. Setelah pembelajaran ini sepertinya agak rumit kamu membuktikan alasan sifat jujur, alasan kenapa berpindah. Ibu perhatikan, padahal hanya sifat tokoh, belum lagi latar, belum lagi alur, belum lagi amanahnya, belum lagi temanya. Makanya ibu patokan hanya penilaian tokoh dan penemuan. Nah, ini lebih kurang 1 jam lewat 15 menit. Kira-kira apa pelajaran yang kamu dapat hari ini? Hah? Ya, ternyata menilai seseorang itu sesuatu itu sangat susah ya. Ya, jadi kesimpulan yang kamu dapat dari pelajaran hari ini apa? Siapa bisa? Apa kesimpulan yang kamu dapat hari ini? Sepertinya kalau tidak ditunjuk orangnya tidak akan menyampaikan. Tunjuk tangan saja. Apa pembelajaran yang kamu dapat hari ini? Ya, lupa. Untuk mengetahui watak tokoh bisa dilihat dari perkataan dan perbuatannya. Ada watak tokoh dilihat dari perkataan dan perbuatannya. Apa lagi? Ya, apa? Menentukan tokoh yang baik dan tidak baik. Menentukan tokoh antagonis dan protagonis. Bisa? Ada lagi? Eca. Silakan Eca. Cara menilai tokoh dan Ya, benar ya. Cara menilai tokoh di dalam cerita itu bukan sembarang saja ya. Berarti menilai tokoh, bukan tokoh saja ya. Perwatakan tokoh itu harus ada bukti dan alasannya, diambil dari kalimat yang disampaikan, dialog yang disampaikan maupun perbuatan secara langsung atau secara tidak langsung disampaikan di dalam teks cerita. Ternyata sepertinya membutuhkan waktu sangat lama itu Pak. Ya. Sebatas ini ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Oke, untuk 2 hari lagi tolong membuka bukunya yang halaman 122. Kita akan mempelajari lagi menilai alur yang ada di dalam sebuah cerita. Masih cerita yang sama ya? Parti al dan alergi telur, yaitu penilaian alurnya. Hari ini tokoh atau penemuan. Besok pertemuan selanjutnya penilaian unsur, termasuk unsur patokannya yaitu alur pembelajaran. Oke? Yang KPT-nya masih ada di tempatnya, tolong diletakkan tempat. Pada tempat ini. Ini. Ini jam terakhir ya, kita pulang.